Nama saya Arkan. Salam kenal. Bisa tahu siapa nama kakak? Ya. Salam kenal kak. Saya Danendra Arkananta. Dipanggil Arkan aja nggak apa-apa. Salam kenal. Boleh tahu nama kakak? Ya. Aku Cici Priscila. Panggil aja Cici. Oh ya. Sekarang saya mulai pertanyaan pertama dulu ya. Aku jelas ya. Kakak bekerja di ya. Gama FM itu di Jogja. Aku di situ terus bikin workshop. Akhirnya aku ikut dan ada kayak semacam audisi untuk masuk penyiar. Akhirnya aku ikutan dan lolos di situ. Jadi aku siaran pertama kali itu bukan di Radio Suara Gama FM tapi di Suara Gama Group. Nanti bisa cek aja di Google seperti apa aja isinya unit bisnisnya Suara Gama Group. Jadi salah satunya adalah Radio Suara Gama dan juga Radio Jogja Family. Nah, dulu waktu SMA itu 2012, aku awalnya di Radio Jogja Family. Terus waktu itu masih penyiar pelajar karena masih SMA. Terus 2015 saat aku masuk waktu itu udah kuliah, 2015 aku move ke Radio Suara Gama FM sampai sekarang gitu. Terima kasih Kak. Kak, kalau boleh tanya sejarahnya Suara Gama FM itu gimana sih? Oke, kalau sejarahnya sebenarnya aku nggak terlalu memahami kalau secara detail ya, tapi yang jelas yang aku tahu jadi Suara Gama FM itu awalnya adalah semacam kayak radio komunitas, itu adalah punyanya Teknik UGM gitu. Jadi salah satu director, salah satu BOD yang masih ada sampai sekarang itu juga adalah dulunya lulusan Teknik UGM di fakultas itu dulu yang ada radio ini gitu. Dulu awalnya namanya bukan Suara Gama, dulu namanya adalah Radio Jawara. Itu waktu masih tahun 90-an lah ya gitu. Nah, lalu mulai tahun 99, 98, 99 itu mulai akhirnya radio ini semakin besar dan di tahun 2000 akhirnya kepemilikannya udah bukan lagi menjadi radio komunitas tapi udah PT dan akhirnya namanya menjadi Suara Gama FM. Jadi sampai sekarang Radio Suara Gama ini sudah PT tapi masih menjadi salah satu unit bisnisnya UGM gitu sih. Terima kasih sama suka dukanya pasti suka dukanya kakak kerja di Suara Gama FM. Oke, kalau suka dukanya ya sukanya dulu kali ya. Sukanya adalah karena aku di radio, profesi menjadi seorang penyiar radio menurutku menyenangkan sekali karena kita bisa ketemu sama banyak orang gitu. Aku ketemu sama banyak orang setiap hari ya. Karena aku ada talk show, pasti kalau penyiar kan kita pasti ada talk show dan akan wawancara orang seperti kamu sekarang wawancara aku gitu. Aku pun melakukan itu setiap pagi karena aku siaran pagi. Jadi aku pernah talk show sama dokter, pernah talk show sama chef, sama koki, pernah talk show sama banyak profesi lah, sampai talk show sama artis-artis pun gitu. Jadi itu yang menantang, itu yang menyenangkan karena kalau dari segi aku harus mempelajari dulu nih lawan bicara aku nanti siapa, tamunya siapa, dia siapa, gimana cara ngomongnya, cara aku ngomong ke artis sama aku cara ngomong ke dokter pasti berbeda. Cara aku ngomong ke pejabat sama aku ngomong ke mungkin anak-anak mahasiswa pasti beda gitu. Jadi yang menarik itu sih. Sekaligus itu akhirnya meningkatkan skill dalam hal public speaking dan juga memperluas
jaringan pertemanan aku, itu yang pertama. Terus yang kedua, sukanya adalah karena karena radio Suara Agama adalah radio anak muda ya, jadi mau nggak mau aku dituntut untuk harus selalu tahu hal update tuh apa aja nih sekarang gitu. Tiap hari aku selalu membacakan minimal 3 berita. Satu berita internasional, jadi aku harus tahu nih di hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 16 November ini ada apa yang terjadi di global di dunia sekarang gitu. Mengenai Joe Biden, mengenai Donald Trump gitu harus tahu gitu. Kedua, berita tentang nasional, berita sekarang di Indonesia tuh lagi apa sih, lagi gencarnya apa sih? Oh, Nadiem Makarim mau bikin kampus merdeka, itu apa sih gitu. Oh, Gisel lagi punya video viral, apa tuh gitu, itu harus tahu. Yang ketiga adalah berita lokal, berita di Jogja. Itu harus aku mengerti juga di Jogja itu lagi ada apa sih? Gunung Merapi sekarang gimana sih gitu. BMKG bilang iklim Jogja itu bakal kayak gimana. Malioboro mau jadi pedestrian udah sampai mana nih prosesnya kayak gitu. Itu yang menarik. Kalau itu sukanya ya. Kalau dukanya, apa ya, dukanya kayaknya hampir nggak ada sih, tapi, mungkin kalau dibilang dukanya adalah gini, ini sebenarnya bukan duka banget, tapi aku yakin di setiap pekerjaan membutuhkan konsistensi. Tapi kalau di pekerjaan aku adalah karena aku sudah pegang sebuah program, sekarang program pagi itu Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 10 pagi, jadi apapun yang terjadi, bahkan di hari libur, tanggal merah sekalipun, aku tetap harus masuk tuh di jam 6 sampai jam 10 pagi gitu. Jadi ada beberapa momen misalnya kayak mungkin misalnya 17 Agustus kemarin gitu beberapa bulan lalu itu kan tanggal merah. Orang-orang bisa bangun siang dong bisa di rumah tapi aku tetap masuk kerja gitu. Bahkan kadang-kadang di hari keagamaan sekalipun gitu yang mungkin orang-orang pada libur tanggal merah aku tetap masuk sih. Cuman itu ya itu bagian dari konsistensi yang harus aku jalankan karena aku sudah dipercaya untuk memegang sebuah program di radio gitu. Tanyaan juga Kak, shift-nya Kakak kapan aja sih? Jam berapa? Jam berapa tadi? Aku Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 10. Oh ya ya. Berarti pada jam segitu bisa diputar di Suara Agama FM itu ya Mbak? Kakak gitu Iya. ya? Jadi kalau dengerin Suara Agama, Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 itu yang siaran aku gitu. Oh ya untuk Kak, terima kasih Kak. Sampai di sini dulu wawancaranya ya Kak. Sudah. Oke. Terima kasih Saya kembali. Muhammad Dhanendra Kananta mengucapkan dan seluruh tim seperti tadi yang menghubungi Kakak juga mewakili tadi yang menghubungi Kakak juga untuk mengucapkan terima kasih ya Kak atas bantuannya. Sama-sama.